sekarang giliran Kak Ale buat cerita hantu. Oke, aku bakalan cerita. Dengerin baik-baik ya. Kalian pasti bakalan ketakutan. Jadi gini, udah beberapa hari ini aku nggak ngojek. Kalian tahu nggak penyebabnya kenapa? Karena Kak Ale malas. Ya bukan itu. Bilang aja kau malas kan? Kau itu pengennya cuma di rumah, main game. Enak aja. Aku udah nyebar lamaran kerja kemana-mana. Tapi nggak juga dapat panggilan. Oke, kita semua tahu dia malas, tapi ya udah biarin dulu dia ngelanjutin ceritanya. Enak aja. Tuduh aja terus aku pemalas. Dikira nyari kerja enak apa? Udah, nggak boleh gitu. Ih, Uci jahat banget. Ya udah Kak Ale lanjutin aja ceritanya. Jadi gini. Sekitar seminggu lalu, aku kan ngojek tuh malam-malam. Nah, aku dapat penumpang perempuan. Cantik banget. Perempuan itu minta antar ke rumah kosong yang ada di dekat jembatan. Loh, rumah itu kan udah lama kosong. Ngapain dia ke sana? Ketebak sih ini ceritanya. Udah dengerin dulu. Lanjut nggak nih? Lanjut. Kak. Nah, jadi terus, aku anterin lah dia ke rumah kosong itu. Terus, aku pulang. Lah hantunya mana? Eits, tunggu dulu. Loh, perempuan yang tadi diantar bukan hantu. Bukan. Oh, Nah, setelah pulang, dari situ aku ketemu bapak-bapak tua di jalan. Dia minta antar ke rumahnya. Rumahnya itu jauh. Dia bukan orang kampung sini. Sekitar 40 menit perjalanan, akhirnya sampai di rumah bapak-bapak itu. Tempatnya sepi. Di sana cuman ada rumah dia sendirian. Rumahnya di tengah-tengah hutan. Setelah dia turun dari motor, waktu dia mau bayar, tiba-tiba mukanya berubah jadi serem banget. Karena kaget, aku langsung teriak terus kebangun. Lah cuman mimpi? Ya tapi kan tetap termasuk cerita hantu dong. Terus karena mimpi hantu kau nggak mau ngojek lagi? Ya bisa jadi mimpi itu pertanda. Pertanda apa? Pertanda kau malas? Enak aja. udah lanjut. Nggak boleh nyeritain mimpi ya. Selanjutnya Kak Lula. Lanjut ke Mimi dulu aja. Tapi kan Kak Lula yang lebih tua. Aku belakangan aja, karena nanti ceritaku yang paling serem. Kalau aku ceritakan sekarang nanti kalian lari. Seserem apa sih? Serem banget pokoknya. Ya udah deh, sekarang aku yang cerita ya. Waktu masih SMP aku pernah hujan-hujan, pulang sekolah sendirian. Itu tuh udah senja, jadi gelap. Di dekat pos ronda, aku ngeliat ada perempuan, sendirian. Sendirian, bener-bener sendiri, gelap, sepi, hujan, dingin. Yang aku lihat dia bukan orang sini, nggak tahu orang mana. Nah, dia ngeliatin aku. Tapi aku berusaha nggak peduli, aku lewat gitu aja. Ih, nggak sopan, harusnya Kak Mimi sapa dong. Tapi ngeliatinnya judes banget, kayak marah gitu. Tapi kan nggak boleh gitu Kak. Udah Ulil diam. Ini bukan waktunya belajar sopan santun. Ini lagi cerita hantu. Nggak gitu, tapi kan Ulil kau diam atau mau kutaruh di luar? Iya Ulil diam. Udah Mimi, lanjut. Oke, lanjut. Nah, setelah aku lewat, aku jalan lagi kayak biasa. Belum ada perasaan takut sebenarnya, cuman aneh aja. Kok ada perempuan sendirian, hujan-hujan di situ? Nggak lama, pas udah deket rumah ada dia lagi. Dia berdiri ngeliatin aku takut langsung lari. Nah, pas malamnya aku mimpi ketemu dia lagi. Ih. Nah itulah orang zaman dulu bilang kalau senja jangan keluar rumah. Betul, banyak setannya. Habis itu kau nggak pernah lihat dia lagi? Nggak pernah, cuman waktu itu aja. Habis itu aku nggak berani lagi pulang senja-senja sendirian. Oh, tapi orangnya kayak masih muda terus rambutnya panjang, baju putih terus rok hitam bukan? Nggak sih, dia pakai terusan warna putih. Kayak kuntilanak tapi rambutnya pendek sebahu. Tapi kuntilanak ada yang rambutnya pendek nggak sih? Ada kalau dia potong rambut. Kuntilanak potong rambutnya di mana coba? Ya di salon lah. Tapi kan kalau mati nggak bawa uang. Iya, mati nggak bawa uang. Bisa, kalau kita mati bisa bawa uang loh. Siapa yang bilang Ulil? Pak Ustadz, Mak. Ustadz mana yang ngajarin begini nih? Pak Ustadz yang ngajarin Ulil ngaji, Kai. Waduh, Ulil. Wah, sesat ini. Nggak Kai, nggak sesat loh. Pak Ustadznya kan bilang gini, hutang itu dibawa mati. Siapa yang tidak membayarnya di dunia maka akan ditagih di akhirat. Jadi triknya adalah kita kasih hutang ke orang, terus bilang ke dia nggak usah dibayar, nanti ditagih pas di akhirat aja. Jadi kita punya uang deh di akhirat. Haha. Iya juga ya. Lanjut. Kak Lula, lanjut ke Nara aja. Tapi kan Kak Lula lebih tua. Udah lanjut ke Nara dulu aja. Udah aku bilang ceritaku paling serem, jadi belakangan aja. Ya udah Kak Nara aja. Ya udah deh, Nara yang cerita. Ini cerita baru aja kejadian. Wah, seru nih. Jadi hari Senin lalu, waktu pulang sekolah sendiri, aku ngeliat ada perempuan sendirian di pos ronda juga. Masih muda terus rambutnya panjang, baju putih terus rok hitam. Bawa buku banyak? Loh, kok tahu? Itu si Yeni. Hantunya namanya Yeni. Bukan hantu, dia manusia. Dia tinggal di kampung sebelah.
Hari Senin kemarin aku juga lihat dia di pos ronda. Ya, jadi bukan hantu. Ya bukanlah, tapi kok bisa sih kau mikir dia hantu? Ya, karena dia sendirian waktu itu senja-senja. Kalau gitu si Lula hantu juga dong. Dia kan masih sendiri belum punya pacar. Hahaha. Cerita hantu yang lain aja. Ya, nggak punya cerita hantu selain itu. Tapi aku punya cerita horor yang pernah diceritakan kawanku. Aku ceritain itu aja ya. Justin, boleh ya? Ya udah ceritakanlah. Yeay! Jadi gini, aku punya teman namanya Pita. Dan Pita ini punya ibu sama adik tiri. Suatu hari waktu Pita pulang sekolah, cuman ada adik tirinya di rumah. Nama adiknya ini Sila. Nah, si Sila ini umurnya sekitar 5 tahunan. Nanyalah si Pita ini kenapa Sila sendirian di rumah. Kata Sila, ibunya atau ibu tiri si Pita sama bapaknya lagi di rumah sakit. Ibu tiri si Pita ini mau melahirkan. Pita nggak peduli, karena dia memang nggak terlalu dekat sama ibu tirinya. Pita langsung masuk ke dalam kamar dan ninggalin adik tirinya yang masih mau ngajak main. Kok si Pita jahat sih? Adiknya mau main kok ditinggalin? Ya Pita ini sebenarnya memang kurang suka sama adik tirinya itu. Ih, kok gitu? Ya karena dia sebenarnya emang nggak setuju bapaknya nikah lagi. Kenapa nggak setuju? Sekarang gini deh, Ulil. Kalau bapak nikah lagi sama perempuan lain, emang kau bakalan setuju? Setuju kok. Bodoh, Ulil, bodoh. Nah terus, di dalam kamar Pita memutuskan buat tidur. Pita nggak peduli sama suara adik tirinya yang manggil-manggil minta dibukain pintu kamar. Setelah cukup lama tidur, Pita bangun. Saat bangun ternyata lagi hujan. Pita melihat HP dan ada panggilan tak terjawab dari ibu tirinya. Pita nggak peduli. Tiba-tiba mati lampu. Pita dengar suara si Sila teriak. Biarpun sebenarnya dia nggak terlalu suka sama si Sila, tapi tetap aja dia takut kalau ada apa-apa. Pita lari menghampiri Sila yang ternyata lagi ada di kamarnya. Di kamar, Sila lagi ketakutan. Dengan kesal Pita nanya kenapa. Terus Sila bilang ada hantu. Tapi Pita nggak percaya, dia malah marah dan nyuruh si Sila diam. Tapi tiba-tiba ada suara perempuan ketawa nyaring banget. Suara ketawanya mirip kuntilanak. Mereka berdua kaget dan langsung lari. Pita ngegandeng tangan Sila dan mau ngajak Sila ke kamarnya. Biar lebih aman. Mau gimana pun sebenarnya Pita ini tetap ada rasa sayang sama Sila saat mereka berdua lari. Tiba-tiba HP Pita berbunyi lagi. Panggilan dari ibu tirinya. Kali ini dengan cepat Pita angkat. Dari kejauhan terdengar suara ibu tirinya nangis. Dan kemudian ibu tirinya bilang seperti ini. Ibu tirinya bilang, Pita, cepat ke rumah sakit bapak sama si Sila kecelakaan. Langsunglah si Pita kaget. Bukannya tadi Sila lagi sama dia. Pita langsung nengok ke arah Sila yang berdiri di belakangnya. Wajah Sila sudah berubah. Dan ternyata yang dari tadi sama dia bukan Sila, tapi hantu. Bapaknya si Pita dan Sila kecelakaan waktu mau ke rumah sakit buat ngejenguk ibu tirinya yang baru aja melahirkan. Dan bapak Pita sama Sila ternyata meninggal setelah kecelakaan itu. Ih, kok bisa gitu sih? Aku paling serem deh sama hantu yang bisa nyamar jadi manusia. Ih. Jangan-jangan salah satu di antara kita ada yang hantu. Udah jangan bilang gitu. Nggak mungkin salah satu dari kita ada yang hantu. Kenapa nggak mungkin sih, Nek? Bisa jadi salah satu di antara kita ada yang hantu. Udah lanjut. Selanjutnya, Kak Lula. Udah aku bilang aku belakangan aja. Karena ceritaku yang paling serem. Udah, biar aku aja yang cerita duluan. Punya cerita hantu juga kau, hahaha. Iya, bercanda. Udah langsung cerita aja. Aku mau cerita hantu, tapi ini ada sangkutannya sama Kak Lula. Apa? Oh iya, tadi sore sebelum hujan, aku ada nelpon Kak Lula buat nitip nasi goreng buat dibelikan kalau nanti pulang kerja. Tapi Kak Lula bilang lembur, jadi pulangnya mungkin sekitar jam 8 malam. Terus tiba-tiba pas hari udah mau gelap, pas hujan udah turun, terus mati lampu. Tiba-tiba Kak Lula udah di sini aja ngumpul sama kita. Ini kan belum jam 8. Jadi kau pikir aku ini hantu? Bukan itu maksudku cerita hantunya, tapi yang ini. Jadi gini, sekitar 2 hari lalu, aku bangun tengah malam karena mau ke WC. Waktu itu mungkin sekitar jam 2, semua orang kan udah pada tidur, jadi sepi. Tapi di tengah suasana sepi, aku dengar suara orang. Kayak suara orang nyanyi tapi pelan. Pas aku lihat ternyata Kak Lula dia berdiri di depan pintu WC. Terus pas aku keluar, Kak Lula masih ada di situ. Tapi ya sudahlah, aku nggak peduli. Nah, jadi jalanlah aku lagi buat balik ke kamar. Pas lewat kamar Kak Lula, pintunya kebuka. Aku lihatlah ke dalam. Ternyata Kak Lula lagi tidur di kamarnya. Ih. Terus yang di depan WC siapa? Ya mana aku tahu. Siapa Kak Lula? Yang mana aku tahu. Ih, rumah kita ada hantunya. Ih.
Ada orang di dapur? Iya kok, ada suara di dapur. Ih, iya. Kita semua di sini. Jadi siapa yang di dapur? Hah, ada hantu. Tuh si Hali nggak ada palingan dia yang di dapur. Hali, kau di dapur ya? Oh, kirain hantu. Hahaha. Ya udah lanjut cerita hantunya. Kak Lula, ayo dong cerita hantu. Kalian yakin mau dengar cerita hantuku? Iya.